Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh sohor dalam sejarah dunia. Ia biasanya digambarkan dengan satu tangan di rompi, bertubuh pendek, dan tampak agresif. Perawakannya yang kecil dan temperamennya yang berapi-api mengilhami istilah Napoleon Complex. Napoleon Complex adalah kepercayaan populer bahwa pria pendek cenderung mengimbangi kekurangan tinggi badannya melalui perilaku mendominasi dan agresi. Tapi apakah Napoleon benar-benar pendek? Faktanya, Napoleon Bonaparte mungkin memiliki tinggi rata-rata di masa lalu. Menurut sistem parametrik ukuran Prancis, tinggi badannya kecil 5 kaki 2 inci. Namun 1 inci Prancis pada masa itu sama dengan 2,7 cm. Sedangkan inci imperial lebih pendek, yaitu 2,54 cm. 3 sumber, pelayannya Constant, Jenderal Gourgaud, dan dokter pribadinya Francesco Antomarchi, mengatakan bahwa tinggi badan Napoleon hanya di atas 5 pouces, 5 kaki 2 inci. Jika menggunakan pengukuran Prancis di masa itu, maka tinggi tersebut sama dengan sekitar 1,67 meter. Tinggi badan Napoleon Bonaparte sedikit di atas rata-rata bagi pria Prancis pada awal tahun 1800-an. Penggambaran terkenal kartunis Inggris James Gillray dalam sejarah dunia. Jadi jika Napoleon memiliki tinggi badan rata-rata, dari manakah legenda perawakannya yang kecil itu berasal? Faktanya, sebagian besar karya tersebut merupakan karya satu orang kartunis Inggris James Gillray, 1756 hingga 1815. Penggambaran karikatur Gillray tentang Jenderal Prancis begitu populer dan berpengaruh. Bahkan di akhir hidupnya, Volley Bonaparte came during Gillray, akan memiliki semir Deutschland sedebut bitayid. Sejak awal, Gillray menyindir Napoleon sebagai karakter yang menggelegar dan sombong, meski belum tentu bertubuh pendek. Pada tahun 1798, Laksamana Inggris Horatio Nelson menghancurkan armada Prancis di pertempuran Sungai Nil. Dalam kartun Gillray, Napoleon mengacungkan pedang berdarah dan menyombongkan banyak kemenangan militer yang telah diraihnya. Dalam gambar ini, Napoleon lebih berotot, alih-alih bertubuh kecil. Tapi kartun inilah yang selanjutnya memperkenalkan dunia pada legenda perawakan kecil Napoleon Bonaparte. Kartun Gillray Maniac Ravings or Little Boney in a Strong Fit 1803 adalah sindiran atas insiden diplomatik yang terjadi pada 14 Maret 1803. Peristiwa itu berlangsung di Istana Tuileries di Paris. Saat Lord Whitworth muncul di dalam lingkaran, dia mendekatinya dengan kegelisahan dan keganasan yang sama. Ia melanjutkan dengan menghina dengan cara yang paling pahit atas tindakan pemerintah Inggris. Napoleon memanggil menteri dari beberapa pengadilan luar negeri untuk menjadi saksi pidato pedas ini. Pidato tersebut diakhiri dengan ekspresi permusuhan yang paling marah dan mengancam. Serangan brutal dan tidak sopan ini diakhiri oleh Napoleon yang masuk ke apartemennya. Ia meninggalkan hampir 200 penonton yang menyaksikan perjukan arogan yang tidak pantas ini, dengan rasa takjub dan ketakutan. Kartun Gillray menggambarkan seorang Napoleon kecil yang mengenakan sepatu bot yang membuatnya terlihat katai. Napoleon tampak mengacak-acak rambutnya karena marah. Dia dikelilingi oleh furnitur terbalik sebesar dirinya. Gelembung-gelembung pidato berputar-putar di sekelilingnya yang dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran gila tentang Inggris. Nama Little Boney pun digunakan dan terus melekat pada diri Napoleon Bonaparte dalam sejarah dunia. Sejak saat itu, Gillray terus-menerus menggambarkan Kaisar Prancis sebagai sosok yang kecil, pemarah, dan sombong. Bak anak kecil yang mudah mengamuk. The Plum Pudding in Hazard is often described as the most famous political cartoon of all time. My cartoon, created in 1805, depicts British Prime Minister William Pitt the Younger and Napoleon carving up the world. Napoleon is portrayed as being half the size of his British counterpart, needing to stand up to use his carving knife. The carving knife is actually a sword. Although Pitt's share of the world is much larger than Napoleon's, it suggests that Napoleon easily dominates the entire continent of Europe. Except for England and Ireland. Fear of French conquest. English anxiety over Napoleon's conquest of continental Europe is evident in my 1806 cartoon Tiddy Doll, the Great French Gingerbread Baker. It portrays Napoleon as a baker. He is shown making gingerbread.
Meanwhile, his assistant, French Foreign Minister Talleyrand, is baking in Poland, Hungary and Turkey. The name Tiddy Doll actually refers to Tiddy Doll Ford, a famous London gingerbread street vendor. But depicting Napoleon as a small, doll-like figure was meant to mock him. Yet behind it there was fear of his seemingly unstoppable power. Shortly after this cartoon appeared, Napoleon sent a diplomatic note across the English Channel demanding the British government censor its press. Of course, British ministers ignored him. My depiction of Napoleon as a small man became so popular that other cartoonists embraced it. An anonymous cartoon from 1811 titled Boney's Vision, or A Great Little Man's Night Comforts, shows Napoleon experiencing night terrors as cracks in his empire begin to show. There are many frightening figures swirling around him. One of them is a devil holding up a plaque with terrifying political jibes, among them Gilray's caricatures. The influence of my satire turned the once formidable and ruthless Napoleon Bonaparte into a small, ranting figure. This demonstrates how mockery can be a powerful weapon against those in power. Sejarah dunia pernah mencatat seorang pemimpin yang berani dan mengesankan. Meski secara fisik, tinggi badannya berada di bawah rata-rata pasukan perangnya, ia tetap pemimpin yang disegani. Berdiri di depan seluruh pasukan perangnya, suara pekikan semangatnya didengar seluruh pasukan setianya. Hal itu bisa terjadi lantaran ia memiliki jiwa leadership yang mengesankan sejarah dunia. Saya Bonaparte. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Pulau Korsika dalam keluarga keturunan bangsawan Italia. It's a German DC system tech transferences from provinces. Hal itu mendorong jiwa revolusinya pada tahun 1789 saat ia bertugas sebagai tentara Prancis. Masa emasnya ditorehkan pada tahun 1796 saat ia mulai kampanye militer melawan Austria bersama Sir William Haring. Napoleon dan pasukannya mencetak kemenangan yang menentukan dan mendorongnya menjadi pahlawan nasional. Di balik semua itu, kemudian bersejarah Prancis dikelang dalam dunia, berkat jiwa kemampuan Napoleon yang mengesankan. Emilio F. Iodice menerangkan dalam The Journal of Values-Based Leadership. Iodice mengubah jurnal berjudul Lessons from History, The Astonishing Rise to Leadership and Power of Napoleon Bonaparte, terbitan tahun 2022. Meski di awal ia diragukan banyak veteran, tapi Napoleon telah membuktikannya. Dalam pengembaraannya memperjuangkan nasib Prancis, Jenderal Napoleon tunjukkan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Pemimpin sebagai pemberani. Membuktikan bahwa kelihayannya berperang telah mengaburkan kekerdilan dirinya. Satu kisah mengesankan yaitu, sejumlah tentara Prancis mengejar pasukan Austria sampai ke jembatan di atas sungai sejulan ujung Namilan. Sebuah gerbang yang menentukan, membawa mereka menuju kematian atau menenangan. Pada posisi terdesak, Cholmesis berverjibis. Austria mempertahankannya dengan seluruh nyawa mereka, imbu Iodice. Pasukan Austria menjadi Prancis dengan pitskis bom. Napoleon berpikir, jika dia melintasi jalan lintas itu, dia dan pasukannya bisa dihancurkan oleh hujan bom. Atau jika mereka bisa mencapai sisi lainnya, Prancis akan dapat mengalahkan musuhnya. Terusnya, kondisi yang kritis mendorong Napoleon segera membuat perhitungan untuk mengambil keputusan tepat dalam meloloskan Prancis dari lubang neraka. Setelah menghitung-hitung peluangnya, Napoleon membutuhkan informasi untuk membuat keputusan akhir. Ia mengirimkan tim kavaleri untuk menyeberangi sungai pada titik tersempitnya agar dapat melihat celah dari serangan tentara Austria. Sebelum pemtakim bin Farid Virnisi, Napoleon Putspichteler. Pasukan Prancis kini terbagi dua, di mana tim kavaleri dapat menyerang musuh Sancing, sedang Napoleon dari Italy. Hal ini akan memaksa Austria untuk melawan serangan terhadap barisan belakang mereka, dan itu dapat menghancurkan konsentrasi, sekaligus mengurangi pertahanan frontal mereka, tambah Iodice dalam jurnalnya. Dengan cepat, pasukan Prancis berdiri dan menghancurkan tentara Austria. Serbian slowly succumbs, said Nadolzen. Napoleon will pay Venekis pada fakta Yusuf diperiksa ulang, dan diperiksa lagi. Dia tahu, karena sudah memperhitungkan dengan matang berapa banyak tentara yang bisa dia kerahkan dalam perjuangan untuk mendapatkan supremasi, dari sebuah keputusan untuk mencapai celah dan mengalahkan musuhnya.
Dalam hal ini, Iodis menyebut bahwa Napoleon Bonaparte telah melakukan analisis cost-benefit hingga berhasil membuat salah satu keputusan yang mengesankan, sekaligus paling penting dalam sejarah. Sebelas printed somage foiled in Broly, Spetsken Prancis Bitsilm Muskung Milan. GR failed explaining it Tome. Dorjitu, Napoleon Bar von der Skrielsheden Silenben. 3 tahun berselang, dunia mungkin tidak menyangka seorang Napoleon akan memerintah seluruh Prancis. Tahun 1800 menjadi saksi, tahun yang menyambut abad baru dari penguasa manusia yang baru. Setelah peperangan panjang dengan sekutu Prusia melalui perjanjian Fontainebleau, sekutu mengasingkan Napoleon ke Elba, sebuah pulau berpenduduk 12.000 jiwa di Mediterania. Napoleon mencoba bunuh diri dengan pil yang dibawanya setelah hampir ditangkap oleh Rusia saat mundur dari Moskow. En 10, I'm dependent dingin. Beberapa bulan setelah pengasingannya sejak Mei 1814, Napoleon mengetahui bahwa mantan istrinya Josephine telah meninggal di Prancis. Dia saya the simplest mengunci diri kami segi flis permanent and peri. Pada si gahid from mefasu hiduplis, certain rufien membud. Dokternya Barry O'Meara mendiagnosis hepatitis kronis. Hal hitch kecil pencu pekasingnya di sensi lain dengan presidensis bensis taching speed. Kesehatan Napoleon terus memburuk dan pada bulan Maret 1821 membuatnya terus terbaring lemah di tempat tidur. Sampai akhirnya ia dikabarkan wafat pada tanggal 5 Mei 1821 pada 51 tahun.